skala nggak ada masalah ya. Nah, ini skala juga di soal TPS yang skolastik ini jarang pakai sih. Yang sering perbandingan malah. Ini teman-teman juga udah lihat ya beberapa soal bentuk-bentuk skolastik itu perbandingan lumayan jadi langganan itu. Tapi kalau skala nggak ada, cuman ini masuk di perbandingan juga antara namanya juga skala, membandingkan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Tapi kalau mau kita bahaskan, ya masalah kita bahaskan sekilas lah tentang skala. Nah, sehingga dari sini kelihatan sudah, oh jarak pada peta adalah tinggal skala kali jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya berapa? Ya jarak peta banding skala. Udah, tinggal mainin itu aja. Nggak ada masalah tak kira. Nah, skala nggak usah kita jelaskan secara jauh. Oke? Setuju? Setuju ya? Setuju aman ya? Ini nggak ada masalah sih. Aman. Oke, siap. Nah, contoh aja boleh lah. Contoh satu tentang skala nih. Skalanya 1:200. Maksudnya 1:200 itu kan skala ya. Artinya adalah 1 cm pada peta. Kalau misalnya kita harus jabarkan dengan apa sih skala gitu ya. Skala itu yaitu perbandingan antara jarak pada peta 1 cm pada peta itu mewakili 200 cm 220 cm ya, 200 cm jarak sebenarnya. Sini kan gitu. Jadi 1 jadi 200 ini gitu. Nah, kalau sekarang di kebun suatu kebun digambar dalam bentuk persegi panjang. Ukurannya 7 sama 4,5. Berarti kalau 7 jadi berapa? Kalau 1 itu 200, berarti 7 jadi berapa? Yo kali 200 gitu kan. Sederhananya gitu kan. Oke, berarti jadi 400, 1400. 4,5 berarti sama juga kali 200 juga. Berarti jadi berapa tuh? 45 kali 20, 900 ya. 900. Oh, ini berarti ukurannya. Tinggal dicari luasnya. Oke, tinggal dikali. Nggak ada masalah. Gitu. Aman ya? Tak kalian aja sekalian. Berarti jadi berapa tuh? 6, nyimpen 3, 9, sama 12. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ingat ini berarti sentimeter per segi. Tinggal dirubah ke meter. Naik 2 berapa? 2. 1, 2. Hilangnya nolnya 4 ya. Nah, ini 126. 126 meter persegi. Nah, oke, tak kira nggak ada masalah untuk skala. Aman ya? Bisa dilanjut ya? Aman, Kak. Aman, siap. Oke, alhamdulillah. Itu untuk skalanya. Nah, sekarang kita ke latihan soal aja. Soal latihan. Di berapa soal tadi, teman-teman? Kita bahas berapa sih? Tak cek dulu. Nanti mudah-mudahan bisa kelar semua. Kalau enggak, berarti ya buat. 17 kayaknya. Oh, 17 ya. Enggak genap 15 atau enggak genap 20 gitu. Oh iya, sip. Terserah, mau dibahasin semua atau mau teman-teman pilih. Karena kemungkinan sih kalau sampai jam 5 untuk bahas 17 nomor, walaupun perbandingan itu simple gitu. Yang menurut kakak unik aja, Kak. Menurut kakak unik. Yang paling susah aja, Kak. Yang mulai. Oke, request aja, request. Nanti teman-teman pilih aja. Nomor 16, ini sudah langsung 16. Oke, siap. Yang lain aman ya? Tadi kan kakak bilang ada yang unik gitu kan? Ada yang unik. Oh, ada yang unik. Oke, siap. Itu aja, Kak. Yang nggak sesuai sama biasa rumusnya itu. Enggak sesuai biasa ya. Artinya kalau yang soal-soal awal itu kan sebentar sambil pelan-pelan. Kalau soal-soal awal kayak gini, sebentar. Nah, kalau yang nomor 1, 2 ini masih aman sih, ya kan? Ya, maksudnya standar lah, standar soal perbandingan nomor 2 nih, kan standar soal apa ini? Senilai ya toh, yang kayak tadi. Walaupun cepet sih, misalnya kayak gini, oke, sebentar, ngomong ini cepet nggak lama. Nah, itu ada jarak 54, ini jarak. Terus ini waktu 24. Nih, dengan menempuh jarak 54 km dalam waktu 24 menit. Nah, terus ada jaraknya berapa menit yang dibutuhkan untuk menyalur 72. Berarti ini 72 butuh waktu berapa? Logika kita berarti karena jaraknya semakin jauh, berarti waktunya semakin jauh nggak? Semakin tinggi nggak waktunya? Iya, berarti senilai. Artinya ini senilai. Oke, sih, berarti ini senilai. Kalau senilai berarti diapain? Kali silang. Ya toh? Kali silang. Senilai. Berarti 54 kalikan W sama dengan 72 dikali 24. Berarti W-nya berapa? 72 dikali 24. Biarin aja, nggak usah dikaliin dulu. Karena barangkali di sini ada yang bisa kita mainkan. Diure-ure aja. Ya kan? Bagi hore, boleh nggak? Boleh. Halal kan? Hore-hore aja. Bagi berapa? 9 ya? Bagi 9 bisa nih. Ketemunya 8. Yang bawah bagi 9 ketemu berapa? 6. 8. Sama 6. Oh iya, malah ini masih bisa nih. Sore tuh 24 bagi 6. Oh ini aja, 24 sama 6 aja. Berarti ini 4. Ketemu berapa tuh? 32 ya? Oke, berarti ini waktunya adalah 32. Selesai. Oh, 32 menit. Nah, itu masih aman.
Gitu. Oh, ada pertanyaan Kak Amalia. Ini soal SBM bukan, Kak? Ada beberapa yang bukan. Maksudnya gini, sebagai dasar untuk, oh iya ini soal perbandingan tuh dasarnya dari sini. Tapi beberapa bagian itu masuk di soal TPS. SBM PTN kan ada dua ya. Ya teman-teman yang sosum ya sosum, TKA, Saintek ya Saintek, TKA-nya sama TPS. Nah, maksudnya di situ. Nah, kebetulan yang TPS-nya karena yang di sosum itu matematika dasarnya nggak masuk, itu kebanyakan masuk di soal-soal matematika dasar masuk di situ. Termasuk kayak gini kan sebenarnya itu awal mulanya kan TPS dari TPA. TPA itu kan soal psikotes ya, psikologi. Jadi banyak yang berkaitan dengan penalaran seperti itu. Nah, gitu. Bahkan ini ada yang saya ngambil dari soal aslinya TPS tahun berapa ya? Saya lupa. TPS tahun 2018 atau berapa gitu. Kita cek nanti sambil main-main. Oke, nomor berapa tadi? Kak WW nomor 16 ya. Kita mainkan nomor 16. Nanti teman-teman sambil request saja berapa yang dibutuhkan. Oke, nomor 16. Nah, ini karakter soal TPS skolastik penalaran kuantitatif atau penalaran kuantitatif maksudnya di situ. Ini ada satu soal di mana kita mencari kebenaran dari pernyataan. Nah, ini satu contoh tipe soalnya, menentukan kebenaran dari pernyataan yang diberikan. Ada 4 pernyataan. Ada 4 pernyataan. Nah, triknya itu teman-teman biar nggak ngerjain semua, maksudnya tidak harus menyelesaikan atau tidak harus melihat pernyataan itu benar semua atau enggak ngecek satu-satu, enggak. Tapi punya trik. Yang pertama adalah ngecek pernyataan yang keempat dulu. Gitu, dicek keempat dulu. Nah, nanti kalau 4 ketahuan nih, misalnya 4 nih, kita cek pernyataan keempat triknya. Kan ada 2 kemungkinan, bisa benar, bisa salah toh. Kalau benar berarti nanti pernyataan 1, pernyataan dan 3, sorry, 1 dan 2, pilihan jawaban A, berarti dari sini sorry tak bisa. Nah, mana penghapusnya? Artinya kalau ini benar salah ya, ini benar, ini salah ya. Nah, nanti kalau benar artinya pilihan A, pilihan B dan pilihan B ini bisa dieliminasi, bisa dihorek-horek. Gitu, kalau benar. Kalau salah, nomor 4 kok salah, berarti yang dieliminasi itu adalah pilihan C, pilihan D, dan pilihan E. Itu dijorek. Berarti kan artinya, oh tinggal 2 pilihan. Nah gitu, triknya gitu. Malah larinya ke pilihan 4 dulu, atau pernyataan 4 dulu yang dicek kebenarannya. Gitu. Oke, ada pertanyaan Kak, apa? Dikasih kunci jawabannya? Ya, biasanya kalau nggak selesai, nanti kunci jawabannya tak sharekan. Ada beberapa yang pertemuan kemarin, itu beberapa soal yang pertemuan terakhir yang di bulan Agustus itu, yang kompilasi TPS, itu malah saya bahas, tak masukin di YouTube. Jadi teman-teman bisa langsung les, oh videonya, ada pembahasan videonya kayak gitu. Kalau masih ada beberapa hutang sih, belum tak bagikan juga. Nanti barangkali teman-teman butuh di-share pakai YouTube juga, pakai video, nanti tak share-nya di YouTube. Gitu. Yang jelas ada kuncinya, tak sharekan kuncinya. Oke, aman ya? Sip, kita lanjutkan, nomor 16 kita selesaikan. Kak, bisa diulangi enggak? Tadi lag soalnya. Yang mana? Oh, yang ini. Strateginya ya. Oke, Iya. Strateginya adalah teman-teman ngecek pernyataan keempat dulu. Bukan dari urut 1, 2, 3, 4, tapi enggak, pakai strategi. Tujuannya adalah kita tidak harus mencari kebenaran dari semua pernyataan yang diberikan, tidak harus semuanya. Jadi cukup nanti, oh jelas nih jawabannya ini nih, kayak gitu. Kalau teman-teman ketemu soal yang tipenya seperti ini. Nah, dari 4 dulu, nanti kelihatan. Nah, kita langsung cek soal ya. Keempat nih. Ada perbandingan usia antara A, B, dan C adalah 4, 7, 9. Nah, 8 tahun yang lalu ya, ingat 8 tahun yang lalu. Nah, 8 tahun yang lalu, jumlah usia mereka adalah 56. 8 tahun lalu. Nah, artinya sekarang itu berapa? Kan kita ini perbandingan nih, padahal yang diketahui adalah 8 tahun lalu. Oke. Nanti kita cek yang pernyataan keempat adalah selisih usia A dan B sama dengan selisih usia B dan C. Karena ini adalah pertanyaan tentang selisih, artinya 8 tahun yang lalu ini tidak ada pengaruh apa-apa untuk pernyataan keempat. Oke? Bisa diterima nggak? Untuk pernyataan 4 aja nih. 8 tahun yang lalu. Nggak ngerti, Kak. Oh, nggak ngerti. Jadi gini, selisih usia A dan B, dan selisih usia B dan C, kapanpun ya, sama nggak selisihnya?
Sama. Sama, ya enggak? Misalnya kita punya adik, selisihnya 2 tahun nih. Mau sekarang, mau 10 tahun lagi, mau 15 tahun lagi, atau mungkin 3 tahun yang lalu, itu selisihnya juga sama, 2 tahun terus, betul enggak? Iya. Kak. Betul. Jadi untuk pernyataan yang keempat di sini, 8 tahun yang lalu ini, itu tidak ada pengaruh apa-apa. Karena yang ditanya adalah selisih usia mereka. Udah, aman. Gitu. Bisa terima? Bisa. Bisa. Oke. Iya. Jadi untuk pernyataan keempat dulu, 8 tahunnya itu tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, berarti kita cek usia selisih antara A dan B. Berarti ada perbandingan antara A dan B. Selisihnya A dan B berapa tuh? A min B. Selisihnya berapa? Atau dibalik B min A? B min A berapa selisihnya? Punya angka perbandingan berapa? 3. Dan B dan C. B dan C berapa tuh? Berarti C kurangi B. Ketemunya? 2. 3 dan 2. Sama nggak? Beda. Beda. Oh, ternyata selisih antara A dan B dengan selisih antara B dan C itu berbeda. Berarti pernyataan keempat itu benar atau salah? Salah. Salah. Kalau pernyataan keempat salah, berarti di pilihan jawabannya bisa kita eliminasi. Siapa? Jelas ini kita hore. Karena dua dalil yang salah. Ini juga hore, ya enggak? Ini juga dihore, karena ada 4-nya. Jelas salah kan? Artinya kita tersisa siapa? Pernyataan A dan pilihan A sama pilihan B. Oke, nah lanjut. Berikutnya lagi di situ pilihan A itu ada 1, 2, 3. Pilihan B ada 1, 3. Kita ngeceknya adalah pernyataan kedua saja. Kita ngecek pernyataan kedua, benar atau salah sih? Gitu. Kita cek pernyataan kedua. Jumlah usia B dan C 2 tahun lalu. 2 tahun lalu adalah 64. Nah, kalau yang ini berarti 8 tahunnya ini kita mainkan. 8 tahunnya kita mainkan untuk mendapatkan nilai jumlah usia mereka itu 2 tahun yang lalu. Gitu. Kita mainkan di situ. Oke, bisa diterima ya? Sip. Nah, ingat ini 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu artinya apa? Masing-masing orang di sana ada tambahan 8. Ya enggak? Ya. Oke, artinya perbandingan itu kan sebenarnya ada suatu faktor pengali. Oke, ada faktor pengali. Karena angka 4, 7, 9 itu kan bentuk sederhana ya, secara logika dari perbandingan gitu kan. Misalnya nih, usia A 14 tahun, berarti usia B berapa? Kali 14 tahun. Misalnya di sini usia A katakanlah 8 tahun, berarti usia B itu 14 tahun, usia C 18 tahun, gitu kan? Ya. Ya, berarti ada faktor pengali. Berapa faktor pengalinya kita nggak tahu. Berarti anggap aja misalnya A, katakanlah gitu. Oh, jangan A, berarti pakai huruf lain aja. Pakai huruf lain misalnya P, berarti adalah 4P dibanding 7P dibanding 9P, gitu ya. Nah, 8 tahun yang lalu berarti usia mereka itu masing-masing berkurang 8, ya enggak? Karena kan ini pertanyaannya adalah saat ini, betul? Iya. Berarti saat ini artinya usianya si A yang tadinya 4P, oke, berarti berapa? 4P plus 8. Betul ya? Iya, 4P plus 8. Berarti yang B itu 7P plus 8 juga. Oke? 9P plus 8. Iya. Pertanyaan Kak. Ya. Kenapa nggak min 8? Kan 8 tahun yang lalu. Iya. Kak, itu P-nya dari mana ya, Kak? P-nya pakai faktor pengali. Faktor pengali. Kayak gini nih. Kita ngambil sendiri. 8, 14, 12. Itu pakai, berarti ada pengali. Pengalinya berapa? 2. Cuman kan kita nggak tahu. Awal kita nggak tahu pengalinya berapa sih. Nah, kita misalkan sebagai Itu, Kak, yang P. plus 8 itu tahunnya siap. gimana? Siap. Sekarang plus 8 sama min 8. Betul. Nah, makanya ini, ternyata nggak TK. Nah, 8 tahun yang lalu, berarti usianya bertambah apa berkurang? Berkurang. Berkurang ya? Siap. Betul. Nah, sip. Artinya tinggal kita ganti ini. Betul. Benar. Artinya teman-teman nggak TK. Saya sengaja. Berarti ini bukan saat ini, tapi adalah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Usia sekarang itu 4P. Berarti 8 tahun yang lalu itu adalah 8 min 8. Min 8. 4P min 8. 7P min 8. 9P min 8. Sip. Keren. Oke. Nah, ini adalah keadaan 8 tahun yang lalu. Kalau yang ini itu adalah saat ini. Oke, terima kasih. Gitu ya. Sip.
Tinggal kita Iya. jumlahkan nih, ditambah. Berapa ketemunya itu? 4, 7, 9. Jadi berapa, teman-teman? 20. 20. 20 ya, benar ya? 20P min berapa? 24. 24. Oke, Iya. jumlah usia mereka 8 tahun yang lalu berapa? 50? 50. 56. Oke, kita nanti dapat nilai P-nya tuh di situ. Gitu kan gitu. Ya enggak? Oke, berarti dari 90 sini ya? kita punya P-nya berapa tuh? 80. P-nya berapa? 80 Berarti 80 dibagi per 20. 20. Oh, ketemu P-nya adalah 4. Nah, ini faktor pengalinya. Berarti usia saat ini tak tulis saat ini, usia A itu adalah berapa? 4P. Berarti 16 tahun. Benar nggak? Benar. Oke, ini usia A 14 tahun. Usia B berapa? Berarti kali Itu 4. Kak. Mana? 80 dari mana? 80 ini, 24-nya dipindah ke kanan, jadi plus toh. Pindah ke sini, set. Sama 56, jadi 80 kan? Oke? Halo? Oke. Oke, siap. Nah, lanjut. B-nya berapa B-nya? B-nya berarti 28. Oke, 28. C-nya berapa C-nya? Berarti kali 4, 36 ya? 36 tahun. Itu saat ini. Nah, sekarang kita cek ke pernyataan yang kedua. Jumlah usia B dan C 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti kalau gitu, 2 tahun yang lalu, usianya B itu berapa? 26 ya? Betul? 26. Oke, yang C? 34. 34. Kalau kita jumlahkan berapa? 60. 60. Ternyata jumlah usia mereka, B dan C tadi, 2 tahun yang lalu, itu adalah 60. Berarti pernyataan ini benar atau salah? Salah. Berarti pernyataan ini salah. Udah. Kita tidak usah mencari kebenaran pernyataan satu dan pernyataan kedua, otomatis jelas ini kita bisa huruf. Tersisa siapa? Jawaban BO berarti 1 dan 3 saja yang benar. Gitu. Kak, maaf, boleh diulang nggak? P itu apa? Pengalinya Itu ya? faktor pengali ya, faktor pengali. Betul, faktor pengali. Karena kan kita nggak tahu perbandingan itu kan disampaikan dalam bentuk yang paling sederhana. 4:7 ini tak pusat dulu ya. 4:7:9 itu kan bentuk paling sederhana. Ya enggak? Kita nggak tahu usia A berapa sih, usia B berapa sih, usia C berapa sih, aslinya berapa sih, kita nggak tahu. Cuman dia punya perbandingan seperti itu. Oke, bisa diterima ya, aman ya? Kak, maaf, jelasin Oke. lagi yang min 8 itu kenapa? Karena 8 tahun yang lalu. Nah, sementara 4P, 7P, 9P itu adalah usia saat ini. Oke? Oke, Kak, makasih. Siap, terima kasih sama-sama. Aman, berarti. Yang Yang 8 diuraikan dulu ya, Kak. yang mana? Yang itu 8 tahun yang lalu kan 4P min 8, nggak Ya, diuraikan dulu. iya. Uraikan dulu di jumlah. Ini si A, usianya A, usia B, usia C. 8 tahun yang lalu. Karena di sini ada informasi bahwa 8 tahun yang lalu jumlah usia mereka adalah 56 gitu. Nah, ada 56. Maka ketika ini ABC-nya itu ditambah dari ketiganya, jumlahnya adalah 56 sampai dengan 56 dari situ. Ngikutin informasinya. Gitu. Oke, aman? Bisa diterima? Ada lagi? Aman? Yang 26 sama 34 itu dapat dari mana, Kak? Dari 2 tahun yang lalu. Oke, sekarang ini. Saat ini, karena kita tadi ketemunya adalah, faktor pengalinya itu adalah 4. Faktor pengalinya 4 nih, ketemu 4 ya. Nah, artinya saat ini, sebenarnya nih, saat ini, usia mereka itu adalah ini, 16 tahun, terus ini 28 tahun, ini 36 tahun. Di atas nih, di soal. Nah, ini yang tak kasih warna biru. Oke? Aslinya itu usianya saat ini. Bisa diterima? Iya, Kak. Ya, karena dia ada faktor pengali 4. Nah, artinya yang 2 tahun yang lalu, nah ini 2 tahun yang lalu, nih pernyataan yang kedua nih, tak kotak warna biru dan kasih merah itu 2 tahun yang lalu, si B dan si C, nah berarti si B itu kan umurnya 26, 2 tahun yang lalu. Si C itu umurnya berapa? 34, gitu. 2 tahun yang lalu. Nah, makanya 2 tahun yang lalu itu dikurangi 2 masing-masing. Gitu.
Oke, aman? Oke, Kak. Ya, Makasih. siap. Jadi ada keadaan sekarang, yang lalu, akan datang, itu pengaruh ke usia masing-masing. Itu pengaruh. Tapi kalau tentang selisih, kayak yang di pernyataan keempat itu, mau kapanpun, selisihnya tetap sama, nggak berubah. Jadi nggak ada masalah untuk 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang akan datang, itu nggak ada masalah. Nggak pengaruh, karena selisih terlalu sama. Gitu. Oke, aman ya? Sip, itu contoh penyelesaian soal nomor 16. Itu lagi? Soal nomor berapa, teman-teman? Nomor 10 boleh nggak, Kak? Nomor 10 boleh. 15. Berapa, Kak, tadi? Iya, Kak, 15. Coba. Oke, 15, 10. Oke, kita tampung dulu ya. 10, 15, sama 13. Kita cek 10 dulu. Kita cek 10 dulu. Siap. Nah, nanti ya gantian. Mudah-mudahan cukup semua. Kalau enggak nanti tak bikinkan ini. Apa namanya? Tetap kuncinya tak share. Nah, kalau sempat nanti tak bikinkan tak bikinkan videonya, terus tak uploadkan di YouTube-nya, tak kasihkan linknya nanti. Oke, nomor 10. 6 pipa besar dapat mengeringkan kolam dalam waktu 5 jam. Nah, ini sebenarnya konsepnya adalah perbandingan berbalik nilai juga. Cuman cara penyelesaiannya itu lebih ke penalaran. Ya, contohnya soal-soal seperti ini yang akan di skolastik, soal psikotes. Mungkin nanti teman-teman ketika setelah lulus SMA, masuk S1, mau ke S2, itu ada namanya TPA atau Barnas, itu syarat untuk masuk S2. Ada skornya tuh. Nah, kalau di UGM itu sekitar berapa, masuk di UGM itu S2-nya itu sekitar 450 ya skornya. Harus TPA atau Babnas. Nah, tipe-tipe soalnya kayak gini, nomor 10 kayak gini-gini. Lebih ke penalaran. Oke, kita mainkan ya sekarang. 6 pipa besar, tak anggap adalah berarti di sini ada B. Berarti ada 6B. Anggap gitulah, 6B ini selesai dalam waktu 5 jam. Oke, kita misalkan dulu. Ada 6B selesai 5 jam. Terus ada 8P. 8K, anggap K kecil. 8K kecil itu selesai dalam waktu 10 jam. Ini kan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Coba ke teman-teman bayangkan. Ketika pipa besarnya itu tak tambah, atau mungkin 6 pipanya itu 2 saja, atau kita kurangi yang digunakan untuk mengeringkan, kita kurangi yang tadinya kita pakai 6, terus ternyata cuma pakai 4 aja. Kira-kira waktunya lebih dari 5 jam, apa kurang dari 5 jam? Kurang dari. Lebih dari. Pasti lebih lama. Iya, lebih lama. Pasti lebih lama karena digunakan untuk mengeringkan kan bolongan yang pembuangannya itu semakin sedikit. Artinya berarti lebih lama nanti. Berarti ini malah lebih lama dari 5 jam. Nah, konsep ini kan sebenarnya konsep berbalik nilai, kan gitu. Nah, itu apa namanya? Awalnya dulu. Nah, sekarang kita lihat artinya di sini kalau misalnya nih yang ditanyakan adalah 3 pipa besar. 3 pipa besar, betul enggak? Yang di atas ada berapa? 6 pipa besar. 6 pipa besar itu selesai dalam waktu 5 jam. Berarti kalau 3 pipa besar, 3B, itu akan selesai dalam waktu berapa jam? 2,5. Hati-hati. Tadi udah bilang 10,5. 10 jam. Oh iya. Iya, 10 jam. Ya enggak? Betul? Bisa diterima? Bisa. Ya, lebih lama. Kenapa? Karena pipanya semakin sedikit. Oke? Ya. Oke, itu pertama. Nah, itu pertama sih. Terus sekarang yang 5 pipa kecil. Sebenarnya 10 jam itu dari mana sih? Nah, ini 10 jam itu dari mana sih? Kalau kita mainkan dengan konsep hitung-hitungannya, berarti kan ada 6 pipa besar, atau 6 ini selesai dalam waktu 5 jam. Kalau 3 itu dalam waktu berapa jam? Ini kita katakan tadi adalah pipa B, pipa besarnya ya, B. Nah, kan perbandingannya berbalik nilai, berarti dikali lurus. Oke? Ya kan? Oke. Dikali lurus. Iya. Berarti dapatnya berapa dari sini? Kan tadi berapa? Ada 6 kalikan B sama dengan 3 kali, salah malahan toh. Nah, ada 3 kali B sama dengan 6 kali 5, kan gitu ya? Berarti B sama dengan 6 kali 5 dibagi 3, kan gitu? Bagi 6, bagi 3, ketemu 2, ini ketemu 1. Nah, ini asal mulanya ketemunya 10 kalau kita mau otak-atik dari situ. Nah, sekarang kita pakai untuk yang pipa kecil. Berarti kalau di sini ada 8 pipa kecil itu selesai dalam waktu 10 jam, berapakah waktu yang digunakan oleh 5 pipa kecil? Nah, sama kayak gini. Berarti kalau 8, ini yang kecil ya, itu selesai 10 jam,
5 pipa kecil itu berapa jam sih? Kita bikin misalnya K. Nah, dikalikan lurus lagi, betul nggak? Karena perbandingannya berbalik nilai, oke? Iya. Iya, siap. Kita mainkan. Kita geser aja, biar nanti cukup ore-oreannya, karena masih butuh space saya. Ini 8 sama 10 ya tadi ya. 8, 10 ini berapa? 5, ini K tadi ya. Kalian lurus. Kita kalikan lurus berarti dapat berapa tuh? 5 kali K sama dengan berapa? 8 kali 10. Ya kan? 80. Ini 5-nya tak horek-horek langsung boleh ya? Ketemu? 2. Berarti K dapat berapa? 16. 16. Oke, sip. Artinya 8 pipa kecil itu selesai 10 jam. Kalau menggunakan 5 pipa kecil aja, selesainya adalah berapa? 16 jam. Lebih lama pasti. Ya kan? Lebih lama dari 10 ya. Betul ya? Oke ya? Sip. Aman? Aman, Kak. Aman. Siap. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Jadi nggak langsung dijumlahkan. Nggak, hati-hati. Hati-hati. Logikanya gini. Dalam kurang waktu bukan, Kak? Gimana? Oh enggak, jangan dikurang. Oh. Bukan dikurang, tapi harusnya ditambah. Kan artinya bagiannya itu semakin gede. Ya enggak? Ada 3 pipa besar, teman bayangan ada 3 pipa besar. Oh, tambah lagi 5 pipa kecil. Otomatis kan nanti mengeringkannya itu akan semakin lebih cepat. Gitu kan? Cuman hati-hati di sini menjumlahkannya gini. Ini pakai permainan nih, permainan. Logikanya gini. Pipa besar, 3 pipa besar ini tadi, nah ini yang mana tadi? Nah ini tak kasih warna biru, itu selesai dalam waktu 10 jam. Dalam waktu 10 jam. Berarti, tak bawa ke bawah ya, set. Nah ini, dalam setiap jamnya, saya tulis setiap jamnya. Setiap jam dulu nih, setiap jamnya dulu. Yang diselesaikan oleh 3 pipa besar itu, ada berapa bagian? Berapa bagian yang diselesaikan? 10/3. Hati-hati. Bukan 10/3, berapa? Oleh 3 pipa. 3 pipa biarin aja, berarti 3 pipanya nggak usah di... ini 3 pipa itu digunakan bareng-bareng. Berarti setiap 1 jamnya selesai, setiap 1 jam itu berapa bagian yang terselesaikan? Hampir benar. 10/3 hampir benar. Hampir benar. Ada 3/10. 3/10. Ada yang lain? 1/3. 1/10. Oke. 1/10. Kenapa 1/10? Karena kan di situ 3 pipa. Yang tanyakan adalah setiap jamnya 3 pipa besar, berarti 3 pipa besar ada habiskan. Nggak usah dipikirkan berapa dia di sana. Oh, berarti kemampuannya 3 pipa besar itu dalam setiap jam itu berapa bagian? Ya 1/10. Tinggal dibalik aja 10-nya. Artinya gini logikanya. Jam pertama itu 1/10, jam kedua itu 1/10, jam ketiga itu 1/10, jam keempat 1/10, sampai jam ke-10 itu 1/10 juga, ya enggak? Kalau digabungkan semua, artinya dalam 10 jam itu, dia akan ketemu berapa? 1. Benar enggak? Iya. 1 bagian. Iya, 1 bagian. Berarti 1 kolam selesai. Nah, itu jabarannya kayak gitu. Oh, artinya dalam setiap jamnya 3 ya, dalam setiap jamnya 3 pipa besar itu dapat menyelesaikan 1/10 bagian. Aman? Bisa diterima dari sini? Aman, Kak. Aman. Nah, Aman, Kak. artinya sekarang bisa kita bawa ke 5 pipa kecil. Artinya dari sini 5 pipa kecil dalam 1 jam itu selesai berapa bagian? 1/5. Siap. Woi. Selesai dalam 1/16 bagian. Betul, 1/16 bagian. Bukan 1/5, tapi 1/16. Karena ada 16 jam. Berarti jam pertama itu 1/16, jam kedua 1/16, jam ketiga 1/16, sampai jam ke-16-nya, itu kalau digabungkan semua akan jadi berapa? 1. Iya toh? Iya. Ya, siap. Nah, sekarang kita mainkan di sini. Dalam setiap jam dulu. Dalam 1 jam. 3 pipa besar dan 5 pipa kecil, ini tak tulis dan aja biar nggak rancu antara tambah atau enggak. Ini mampu menyelesaikan berapa bagian dalam 1 jam? 1/16. Siap, 1/10 ditambah 1/16. Betul, sip. Tinggal kita tambahkan. Dibikin berapa itu enaknya? Bikin KPK-nya berapa? 80 bisa ya?
Bener nggak? Iya, Kak. Oke, siap. 80. Berarti yang atas adalah 8 sama berapa? 8 sama 5. Iya toh? Iya. 8 sama 5. Berarti ketemunya adalah 13/80 bagian. Ingat, ini adalah bagian. Artinya ketika ada 3 pipa besar dan 5 pipa kecil, kalau dijalankan bareng, itu akan selesai dalam waktu 13/80 bagian. Baru bagian. Terus kalau mencari waktu berapa? Pakai yang logika tadi ini. Oke, berarti tinggal di apa? Dibalik aja. Bagiannya gitu. Atau mungkin teman-teman misalnya mau dijabarkan, berarti ada 13/80 dikali T. T itu waktu. Kita mau nyari T-nya berapa, itu ketemu satu bagian total. 18 dari mana? 18, sorry. 80. Nah, saya salah nulis. Terima kasih. Butuh kopi nih kayaknya. Oke, 13/80 dikali T. Oke, aman ya dari sini ya? Aman. Nah, kita nyari T-nya. Berarti T itu berapa? Berarti 1 dikali 13/80-nya ditaruh di belakang, tapi dibalik. Gitu kan? Kak, bagian sih itu dari mana, Kak? Mananya? Maksudnya apa? Bagian. Bagian. Jadi misalnya Dek Camelia itu punya meja nih, mau digarap mejanya. Jadi iya perbagian. Jadi bagian itu dipotong-potong. Jadi misalnya gini, oke. Jadi ketemu ya 18/30. Saya tak geser dulu. Pemahamannya gini, tak bikin di sini. Saya benar, aman, tenang aja. Nah, saya ini tak bikin adalah, nah tak geser dulu. Nah, ada kolam. Ini kolam nih, tak gambar kolam. Kolam gede nih segini. Nah, ini ada pipa nih, ada 5 pipa besar, tak bolongi 5 pipa besar. Oke, dialirin air. Sudah, ternyata ini akan habis dalam waktu berapa hari tadi? Dalam waktu berapa? 10 jam. 10 jam, oke? Dalam waktu 10 jam. Artinya, 1 jam pertama. 3 pipa. Nah, 3 pipa ya? Mana? Tiga pipa besar. Oke, sorry. Nah, 3 tak buang ya wes. Siap, tak buang. 3 pipa besar tuh. Selesai dalam waktu 10 jam. Artinya dari 1 jam pertama, 1 jam, terus tiap jamnya ya, itu kan artinya yang berkurang berapa bagian? 1/10-nya kan? Ini 10 bagian, tak bagi 10 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wah kurang. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kelebihan 1. Ini tak buang aja yang 1. Nah, wes anggap aja itu bagian-bagiannya sama ya. Saya penggambaran aja. Penggambaran saja. Bisa diterima aman? Penggambaran saja. Artinya aman. Berarti 1 jam pertama itu yang hilang ini, entek, habis. Oke, 1/10 nih, oke? Oh iya, Nah, yang mudah. ya, yang mudeng ya, bagiannya, perbagiannya. Mana yang enggak? Hah? Oh, iya. Oke, aman? Nah, jam berikutnya berarti jam berikutnya berarti di jam berikutnya ini yang hilang nih, berarti 1/10 lagi. Nah, sampai 10 jam gitu. Oh, berarti nanti ya. Itu 1/10-nya per 3 pipa apa per pipa? Per 3 pipa. Kan di sini kita punya per 3 pipa, ya kan? 3 pipa itu selesai dalam waktu 10 jam. Jadi mungkin teman-teman misalnya mau bikin 1 pipanya berapa sih kemampuannya, boleh pakai itu boleh. Cuman karena di sini yang ditanyakan adalah 3 pipa besar, kita langsung aja ngitung kemampuan 3 pipa besarnya berapa. Biar tidak muter-muter nanti. Kan ngitung 3 nanti harus ngitung 1 nanti harus dikali 3 lagi gitu kan. Mau nanya deh, Kak. Ya. Boleh? Kak, mau nanya, Kak. Iya, gimana? Tadi yang kotak kolam itu kan 3 pipa dibagi dalam 10 bagian. 10 bagiannya itu karena dia 10 jam ya, Kak? Iya, betul. Jadi ngikutin waktunya. Benar. Kalau 15 jam, berarti 1 jamnya berapa bagian? Berarti kalau yang 1/15. 1/15 bagian. Betul, 1/15 bagian. Iya, bagi 15. Kalau selesainya 5 jam, berarti 1/5 setiap jamnya. Jadi jam pertama 1/5, jam kedua 1/5 lagi, jam ketiga 1/5, jam keempat 1/5, jam terakhir jam 5-nya 1/5 lagi. Oke, totalnya yang 5 jadi pipa itu dibagi 16, Kak. Bagi 16. Ya, benar, 1/16, makanya munculnya di sini 1/16, betul. Sip ini 1/16 bagian gitu. Ini nih, tak warna biru ya, ini nih. Nah, itu untuk kemampuan siapa? 5 pipa kecilnya. Itu masih terpisah sendiri-sendiri.
Nah, ketika digabungkan antara 3 pipa besar dan 5 pipa kecil, maka kemampuan mereka itu kan bertambah. Jadi ada proses penjumlahan kemampuan mereka dalam tiap jamnya. 1/10 tambah 1/16-nya itu. Gitu. Bisa diterima, aman? Ada cara yang lebih cepat nggak, Kak? Nggak ada. Tapi itu masih dalam bentuk bagian, Kak. Ya, ini masih bentuk dalam bagian ini. 13 Yang per 13 per 80 80 itu masih dalam bentuk bagian. Nah, yang ditanyakan adalah waktu. Nah, caranya gini. Tinggal dikali T sama dengan 1. 1 itu maksudnya apa? Ya, 1 kolam itu penuh. 1 kolam penuh. 1 bagian penuh. Kalikan T. Nah, kita dapat. Kalau misalnya balik aja gitu gimana? Hah? Kalau misalnya langsung dibalik aja, kan itu 13/80. Nah, boleh. Betul. Itu cara cepatnya gitu aja. Tinggal dibalik aja sebenarnya. Cuman kan mungkin muncul pertanyaan, loh kok tinggal dibalik, dari mana sih asalnya? Nah, asalnya dari sini. Asalnya dari sini. Nah, dikalikan T sama dengan 1. Gitu. Itu asalnya. Gitu. Aman? Nggak ada cara ringkasnya gitu. Nggak ada. Harus dimainkan seperti itu.